Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani Agus dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Lemontasi yang merupakan cerita rakyat Bungkuk. Dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu di sebuah kerajaan. Mereka memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Raja dan ratu sangat menyayangi anak perempuannya itu selama dia hidup di kerajaan. Sampai dia dewasa pun, hidupnya masih berada di kerajaan. Suatu waktu, putri sedang makan di kamar dengan pelayannya yang setia menyuapinya. Saat asik makan, sang putri tiba-tiba mengambil bonekanya dan seorang pelayan yang melihatnya pun memberi tawaran. "Tuan Putri, apakah kamu ingin ditemani bermain?" Sang putri yang mendengar itu sangat senang dan menjawab, "Aku mau, kemarilah." Setelah asik bermain, sang raja dan ratu menyuruh para pelayan itu untuk memanggil putri mereka, karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Lalu, sang putri pun segera pergi ke tempat ayahanda dan ibundanya itu berada. Saat tiba di sana, putri pun langsung bertanya kepada orang tuanya itu, "Mengapa ayahanda dan ibunda memanggil saya?" Sang ratu pun menjawab, "Anakku, ibu akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Jedanya, "Ibu akan memperkenalkanmu dengan seorang prajurit dari kerajaan di negeri seberang." Sang putri yang sangat terkejut mendengar itu langsung bertanya kepada ibundanya, "Siapa dia?" Giliran sang raja yang menjawab, "Ia adalah seorang prajurit ternama dan kebanggaan kerajaan tersebut." Jedanya, "Kami berencana untuk mempertemukanmu dengannya." Sang putri terkejut mendengar itu dan langsung menjawab, "Aku belum siap, ayah, dan aku juga tidak mau, ibu." Dan segera bergegas pergi ke kamarnya. Suatu hari, sang raja dan ratu berbincang-bincang dan memiliki rencana untuk menunjuk pengawal pribadi buat putrinya. "Kemarilah," panggil sang raja ke salah satu pelayannya. "Aku ingin makan buah-buahan." Pelayan yang mendengar itu pun segera membalas, "Baik, tuan, saya akan menyiapkannya secepat mungkin." Lalu sang pelayan pun pergi. "Aku ingin anak kita memiliki pengawal pribadi," ujar sang istri. "Tentu saja, istriku. Aku harap mereka akan segera datang." Beberapa hari kemudian, seorang prajurit datang ke kerajaan untuk berhadapan dengan sang raja. "Yang mulia, ada seorang pengawal yang ingin menjadi pelindung untuk kerajaan ini," ujar sang prajurit kepada sang raja. "Siapa pengawal itu?" tanya sang raja. "Bawa mereka ke hadapanku," melanjutkan kalimatnya. "Baik, yang mulia," jawab sang prajurit. Sang prajurit itu pun segera memanggil para pengawal itu. Muncullah 3 orang pengawal yang bersedia untuk menjadi pengawal sang putri. "Siapa namamu?" tanya sang raja kepada salah satu pengawal. "Nama saya adalah Ragas, yang mulia," jawab pengawal tersebut. Lalu sang raja bertanya lagi, "Apakah kamu bersedia untuk menjadi pengawal pribadi putri saya?" Ragas pun menjawab, "Saya sangat siap, yang mulia. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk tugas ini," jawab Ragas tegas. "Baiklah kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk putriku," ujar sang raja kepada pengawal tersebut. "Tentu saja, yang mulia raja," jawab para pengawal tersebut. "Tolong jaga putriku," tambah sang ratu. "Baik, yang mulia ratu," ujar para pengawal itu tegas. Lalu bergegas pergi untuk menemui sang putri guna memperkenalkan diri. Sang putri yang sedang asyik di kamar itu kaget saat ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. "Siapa kau? Mengapa kau berada di sini?" tanya sang putri kepada pengawal tersebut yang kita ketahui bernama Ragas. "Saya adalah seorang yang diangkat untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Putri. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja saya. Saya akan selalu siap, Tuan Putri," jawab Ragas.
Sang putri pun mengiyakan sambil mengagumi dan tersenyum saat pengawal itu pergi dengan terburu-buru. Keesokan harinya, pengawal tersebut pergi untuk menjelajahi kerajaan dan pergi ke kamar sang putri. "Apakah Tuan Putri membutuhkan sesuatu?" tanya sang pengawal kepada sang putri. Sang putri pun yang mendengar itu menjawab, "Oh pengawal, aku ingin makan sesuatu, aku lapar." Mendengar itu, pengawal tersebut segera menjawab, "Baiklah Tuan Putri, saya akan segera membawakannya untukmu." Lalu pergi untuk mengambil makanan. Setelah mendapatkan makanan, pengawal itu pun kembali ke kamar sang putri. "Apakah Tuan Putri ingin disuapi?" tanya pengawal tersebut. "Aku mengizinkannya jika kau mau," jawab sang putri dengan senang. Sang pengawal pun mendekat kepada sang putri untuk menyuapinya makanan. Sang putri sangat senang dan dipenuhi dengan rasa malu. Ternyata sang putri mulai jatuh cinta dengan pengawalnya itu. Mereka berduaan untuk waktu yang cukup lama, dan pada waktu itulah kisah cinta mereka dimulai. Keesokan harinya, sang putri ingin ditemani bermain oleh pengawalnya itu. "Hei, apakah kamu ingin menemaniku bermain?" tanya sang putri kepada pengawalnya itu. "Baiklah, saya akan di sini untuk menemani Anda, Tuan Putri," jawab si pengawal. Setelah mereka bermain cukup lama, sang putri pun berterima kasih kepada pengawalnya itu. Dan sang pengawal pun menjawab, "Saya sangat senang karena saya bisa menemani Anda sepanjang hari." Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba sang raja memanggil semua pengawal. "Para pengawal, berkumpul di hadapan saya sekarang." Para pengawal yang mendengar itu pun bingung dan segera pergi ke hadapan sang raja. "Ada apa yang mulia? Mengapa memanggil kami semua? Dan mengapa Anda kelihatan marah?" tanya salah satu pengawal kepada sang raja. "Putriku hamil. Siapa salah satu dari kalian yang menghamili dia? Mengakulah," ujar sang raja dengan nada yang sangat marah. Para pengawal itu pun terdiam karena terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa. Tapi ada satu orang pengawal yang sedari tadi menunduk setelah mendengar informasi dari sang raja. Beberapa hari kemudian, ada seorang pengawal yang menghadap ke hadapan sang raja. Pengawal tersebut adalah Ragas. "Yang mulia, aku ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah saya perbuat," ujar Ragas. "Apa yang sudah kau perbuat?" tanya sang raja. Sang pengawal menjawab dengan penuh hati-hati, "Sayalah yang sudah menghamili anak yang mulia." Sang raja yang sangat terkejut itu pun bertanya dengan penuh amarah, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pengawal itu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, hari sudah malam, sang pengawal yang selalu mengecek keadaan sang putri melihat bahwa sang putri sedang kedinginan, dan dia pun berujar, "Kau kelihatan kedinginan, Tuan Putri. Gunakanlah selimut ini dan tidurlah. Semoga kau mimpi indah." Sesaat pengawal itu hendak pergi, sang putri menahannya. "Pengawal, tolong tetap di sini dan temani aku. Aku takut," ujar sang putri. Pengawal pun menjawab, "Baiklah, Tuan Putri, saya akan menemanimu." Namun, mereka tidak bisa menahan diri dan melakukan hubungan terlarang. Sang raja yang mendengar itu langsung berdiri. "Kau harus menerima hukuman," perintah sang raja. Pengawal yang mendengar perintah itu pun langsung menerimanya. "Baik yang mulia, saya akan menerima hukuman apapun itu sebagai bentuk tanggung jawab saya." Sang raja yang tidak bisa menahan amarahnya itu langsung memberi perintah, yaitu, "Kau akan diberi hukuman mati." Sang raja langsung menyuruh pengawal lain untuk memanggil sang putri. "Tuan Putri, kau dipanggil oleh Yang Mulia Raja," ujar dua pengawal tersebut kepada sang putri yang sedang asik berbincang dengan para pelayan lain. "Baiklah, aku akan segera ke sana," jedanya. "Tolong bantu aku berjalan ke sana," ujar sang putri kepada para pelayan. Pelayan pun menjawab, "Baik Putri, kami akan membantumu.
Tiba ia di hadapan ayahandanya. "Mengapa kau memanggilku ayahanda?" tanya sang putri bingung. Sang raja pun yang penuh amarah langsung menjawab, "Aku sudah tahu siapa yang menghamilimu, dan aku akan memberi dia hukuman mati. Sekarang giliranmu juga yang diberi hukuman." Sang putri pun yang mendengar itu sangat terkejut dan mulai menangis. "Mengapa kau tega, ayahanda?" tanya sang putri sambil menangis. "Kau telah mempermalukan kerajaan dan menjadi aib kerajaan ini. Kau harus menerima resiko karena melakukan hal tersebut," ujar sang ayah yang masih marah. Sang putri yang masih menangis itu pun menjawab, "Tapi aku tidak ingin mati, ayahanda." Sang raja yang sudah tidak peduli menyuruh pengawal untuk menyiapkan perlengkapan untuk menghukum. "Sudahlah, siapkan kapal-kapalnya, kita akan pergi ke laut." Para pengawal yang mendengar itu pun langsung mengiyakan. "Pelayan, kumpulkan semua barang-barang yang ada di kamar putri," perintah sang raja. Para pelayan pun mengiyakan perintah tersebut. "Penjaga, ikat sang putri dengan barang-barangnya," perintah sang raja kepada para penjaga itu, dan langsung disetujui oleh mereka. Mereka pun pergi ke laut. Beberapa pengawal membawa dan membuang sang putri dan pengawal itu di tengah lautan dan meninggal terbawa arus. Para pelayan merasakan rasa sedih yang muncul tiba-tiba setelah kehilangan sang putri. Sang raja juga merasakan kesedihan setelah melihat putrinya terbawa oleh arus lautan tersebut. Mereka pun kembali ke daratan. Sang ratu terlihat sangat sedih. Salah satu pelayannya berujar beberapa kalimat untuk menyemangatinya. "Bersabarlah yang mulia. Ini semua terjadi karena kesalahan mereka berdua. Tidak ada yang perlu disesali." Sang ratu mendekati tepi lautan itu dan menangis di sana. Sang raja pun menghampiri. "Bertahanlah istriku. Aku tahu bahwa dia putri kita satu-satunya. Tetapi dia sudah menjadi aib untuk kerajaan kita dan dia layak untuk mendapatkan hukuman itu," ujar sang raja. Namun sang ratu yang tidak menerima itu menjawab, "Aku tidak ingin putri kita mati. Dia adalah putriku satu-satunya." Lalu lanjut menangis. Sang raja yang merasa sedih pun menguatkan istrinya. "Bertahanlah istriku." Sang ratu pun menjawab, "Baiklah suamiku. Aku akan bertahan dan menerima situasi ini," sambil terus memandang lautan yang sudah kembali tenang itu.